Setelah semua keributan itu, suamiku memutuskan untuk merantau. Awalnya aku mengira ini hanya sementara. Beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi waktu terus berjalan dan kepulangannya tak pernah pasti. Ia jarang pulang ke rumah orang tuaku. Rumah tempat aku tinggal sebagai istrinya. Anehnya, hari-hari awal kepergiannya terasa lebih ringan. Rumah menjadi lebih sunyi. Tapi kepalaku tidak lagi penuh ketegangan. Aku tidak lagi tidur dengan cemas. Tidak lagi menunggu langkah kaki di malam hari. Aku mulai terbiasa menjalani hari tanpa kehadirannya, dan setiap bulan uang selalu masuk tepat waktu. Jika aku membutuhkan sesuatu, aku tinggal menyampaikan. Ia tidak pernah lalai soal itu secara tanggung jawab. Ia tetap ada, hanya saja tidak pernah benar-benar hadir. Aku memutuskan bekerja untuk mengisi hari-hariku. Aku memutuskan bekerja, bukan kerja jauh, bukan kerja besar. Aku bekerja di sebuah toko kecil, masih di wilayah tempat tinggalku. Pagi berangkat, sore pulang, menata barang, melayani pembeli, menghitung uang kembalian. Capek memang, tapi pikiranku lebih tenang. Aku merasa punya tujuan setiap hari, bukan sekadar menunggu. Pertanyaan yang datang perlahan. Awalnya, orang-orang hanya bertanya biasa. Kerja sekarang, Put, suamimu di mana? Aku menjawab singkat, kerja di luar kota. Mereka mengangguk, selesai. Namun bulan berganti bulan. Pertanyaannya berubah. Kok lama gak pulang? Suamimu jarang kelihatan ya? Kalian baik-baik saja? Aku mulai tidak nyaman. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena jawabanku selalu terdengar seperti pembelaan. Lalu datang kalet yang lebih tajam. Jangan-jangan sudah janda. Atau memang ditinggal, belum punya anak pula. Aku mendengar semuanya, kadang langsung, kadang dari cerita orang lain. Aku pulang dengan dada sesak, bukan karena rindu pada suamiku, tapi karena malu dan terpojok. Orang tuaku pun ikut resah. Ibuku sering berkata, "Coba kamu suruh dia pulang." Orang-orang sudah mulai bicara. Aku mencoba menghubunginya berulang kali. Jawabannya selalu sama, "Nanti, masih ada urusan, sabar ya." Hingga pada suatu hari, aku mendengar kabar yang membuatku terpaku. Suamiku ternyata pulang ke kampung, tapi bukan ke rumahku. Ia hanya menemui orang tuanya. Beberapa orang melihatnya, menyapanya, berbicara dengannya, dan aku tidak tahu apa-apa. Kalimat itu bertur di kepalaku. Dia pulang, tapi bukan untukku. Dadaku terasa kosong. Aku tidak marah. Aku juga tidak menangis. Aku hanya merasa seperti istri yang tidak pernah benar-benar diakui. Aku mulai bertanya malam itu. Aku menatap layar ponsel lama, lalu aku meneleponnya. Suaraku bergetar, tapi tegas. "Mau sampai kapan kamu seperti ini?" Di seberang sana, ia terdiam lama. Tidak ada jawaban cepat, dan disitulah aku sadar. Kami sudah terlalu lama menghindar dari percakapan yang seharusnya terjadi. Beberapa hari setelah itu, aku tetap bekerja seperti biasa. Aku menyapu lantai toko, menata barang di rak. Hari itu tidak terasa istimewa, sampai seseorang masuk ke toko. Aku menoleh, dan dadaku berhenti sebentar. Andi, ia berdiri di sana, seperti bagian dari masa lalu, yang tiba-tiba menyapa hari ini, "Putri." Aku mengangguk pelan, dan di saat itulah aku tahu. Cerita ini belum benar-benar selesai. Apakah pertemuan itu hanya kebetulan atau awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku yang jelas untuk pertama kalinya setelah sekian lama?
Aku merasa dunia kembali bergerak di depanku, dan aku belum tahu kemana langkah berikutnya akan membawaku.